Halo rakyat biasa. Di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana uang dolar Amerika Serikat bisa mendunia. Sebenarnya materi kita itu ada di Google teman-teman. Tapi buat teman-teman semua yang malas baca Google nih, teman-teman bisa simak video kita berdua ya. Uang dolar Amerika Serikat adalah mata uang terkuat saat ini. Banyak negara-negara yang melakukan transaksi dengan negara lainnya menggunakan uang dolar Amerika. Dan bukan hanya itu saja, banyak negara-negara yang menggunakan dolar untuk cadangan uang mereka karena nilainya yang dianggap stabil. Dilansir dari Investopedia, dolar Amerika Serikat dicetak pertama kali pada tahun 1914. Pencetakan uang dolar Amerika Serikat dilakukan setahun setelah pembentukannya Federal Reserve atau biasa disebut The Fed. Federal Reserve adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1914. Uang dolar yang pertama kali dicetak bernilai 10 dolar Amerika Serikat dengan gambar wajah Andrew Jackson. Menurut Investopedia, dolar Amerika Serikat menjadi cadangan mata uang dunia setelah 3 dekade atau 30 tahun setelah percetakan uang dolar pertama kali pada tahun 1914. Pada saat itu, ekonomi Amerika Serikat menjadi yang terkuat di dunia, melebihi Inggris. Tapi perdagangan dunia masih berpusat di Inggris. Oleh karena itu, sebagian besar transaksi masih menggunakan mata uang Inggris yaitu pound sterling. Andrew Jackson itu siapa, Gar? Andrew Jackson itu presidennya yang ketujuh Boni Amerika, presiden Amerika yang ketujuh. Jadi sebelum itu belum ada tuh uang dolar Amerika Serikat. Belum ada, Bon. Dari presiden pertama sampai ke-6 nih, belum ada nih. Belum ada. Dan presiden yang ketujuh itu baru dimulainya percetakan uang dolar Amerika. Oh, perekonomian di situ juga, Gar, masih berpusat di Inggris ya pada tahun itu ya? Iya, Bon, dan mata uang itu masih menggunakan pound sterling nih, Pound Bon. sterling masih Iya. mata uang terkuat gitu ya, pound Mata sterling uang pada saat terkuat itu. pada saat itu tuh pound sterling, Pound sterling. Bon. Sebelum dolar Amerika nih mendominasi. Gitu, Gar. Sebagian besar negara maju menyimpan cadangan dalam bentuk emas untuk menstabilkan nilai mata uang mereka. Tapi ketika Perang Dunia Pertama sampai puncaknya di tahun 1914, banyak negara-negara yang meninggalkan standar emas agar bisa mencetak uang kertas lebih banyak lagi untuk membayar militer dan logistiknya. Hal itu menyebabkan mendevaluasi mata uang mereka atau menurunkan mata uang mereka. Terus kenapa negara-negara lain meninggalkan emas, Bon? Padahal tuh emas itu bisa menaikkan mata uang mereka, Bon. Iya, Gar, jadi dia kayak kan habis puncaknya Perang Dunia Pertama, dia pengen ngebangun ekonominya lagi, Gar. Oke. Dia udah nggak sibuk lagi menambang emas, apalagi di negara-negara yang sumber emasnya terbatas kan. Benar. Mau nggak mau dia ngebayar militernya, dia mencetak uang lebih banyak lagi, Gar. Dia meninggalkan standar emas buat nilai mata uang mereka, Gar. Agar bisa ngebayar militer doang nih, dia mencetak uang lebih banyak lagi. Tanpa menggunakan standarisasi emas lagi ya, iya, Bon. Gar. Ya. Dan itu mengakibatkan nilai mata uang mereka turun, Gar. Jadi kayak misalkan beli satu telur bisa sampai 40.000 rupiah gitu kalau Kayak inflasi gitu ya, Bon. kayak inflasi gitu. Semakin banyak uang beredar kan semakin turun gitu nilai mata uangnya. Apalagi udah nggak pakai standar emas. Oh gitu, karena nggak pakai standar emas, maka mata uang mereka jadi turun kan, Bon? Jadi ya? turun ya, bener nggak? Gitu. Itu sih sebenarnya penyebabnya karena Perang Dunia Pertama kan. Makanya mereka semua meninggalkan itu kan, Iya, standar untuk emas itu kan, bener, ya. untuk menstabilkan ekonomi, untuk membayar militer, untuk membayar logistik juga. Oh gitu, makanya tuh sekarang standar emas nih udah nggak dipakai ya, Bon ya. Udah nggak dipakai, itu yang nggak dipakai. Ini nih di yang tadi Tahun cerita 1000, kan, ya. iya, tahun 1914. Inggris tetap menggunakan standar emas untuk menjaga pound sterling sebagai mata uang dunia. Tetapi karena akibat Perang Dunia, membuat Inggris terpaksa meminjam uang untuk pertama kalinya. Banyak negara-negara yang meminjam uang ke Amerika Serikat dan membeli obligasi dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Oh jadi Inggris ini masih mempertahankan pound sterlingnya nih, Bon ya? Masih, Gar, awal-awalnya ya? awal-awalnya dia masih, makanya kan dia sampai minjem ke Amerika Serikat, Gar. Terpaksa karena perang tadi ya, Bon Perang, ya? akibat perang. Akibat perang tuh akhirnya dia terpaksa minjem Terpaksa ya. meminjam Amerika Serikat, Dan Gar. kenapa nih negara-negara lain tuh banyak yang minjem ke Amerika sih, Bon? Karena kan Amerika Serikat yang menang dunia kan. Karena Amerika Serikat yang menang dunia, Gar. Udah gitu kan negaranya juga nggak begitu hancur. Jadi dia mempunyai cadangan emas yang banyak, ekonominya terkuat pada saat itu. Udah gitu menang dunia pertama. Banyak negara-negara yang hancur dan negara dia kayak baik-baik aja gitu. Jadi
negara-negara lain pada minjem uang ke dia. Tapi dengan syarat ya Gar, pakai uang dolar Amerika Serikat. Wow, syaratnya itu ya. Syaratnya itu. Dan kenapa banyak yang negara-negara pada minjem tuh karena dia menang perang dunia pertama tuh. Iya. Wah, gokil. Gara-gara itu, Bon, gara-gara menang perang. Gara menang perang. Kan kalau menang perang negara dia jadi kayak stabil, nggak ekonominya nggak hancur ya kan? Model. Terus itu perang loh, Bon ya. Perang. Kenapa hal yang menurut gue itu nggak manusiawi bisa Harus ada, mendominasi bisa mendominasi. kan. Mungkin itu tujuannya kali ya, tapi nggak tahu juga karena sebelumnya kan dia mulai mencetak uang dolar kan, apa mungkin udah direncanakan nggak tahu juga. Nah, itu Ya. teori liar ya. Iya, teori liar. Apa sebelumnya Amerika Serikat udah berencana, terus dia langsung kayak ngebuat itu tuh federal itu tuh. The Fed itu ya, Iya, tadi the Fed, ya. iya. Federal Reserve. Iya, untuk mencetak mata uang dolar Amerika Serikat. Dan banyak juga jadi negara-negara lain bukan cuma meminjam dengan uang, membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Oke, obligasinya, Bon ya. Iya, surat berharga gitu kayak BUMN di sini gitu, Oke, dibeli bener. sama negara-negara lain. Dibeli atau diinvestasikan aja sih, Bon? Dia dibeli jatuhnya kalau dia beli dapat surat berharga gitu. Oke. Invest juga bisa sih, maksudnya jatuhnya gitu. Surat berharganya ini tuh untuk apa sih? Untuk jaminan dia. Jaminan aja Jadi ya. negara-negara lain mempunyai cadangan mata uang dolar Amerika Serikat. Oh, dengan obligasi itu. Dengan obligasi Wah, itu. udah bukan emas lagi ya. Bukan emas lagi. Wah, gokil. Sampai akhirnya Inggris meninggalkan standar emas pada tahun 1931. Hal ini menyebabkan pedagang dunia yang menggunakan mata uang pound sterling mengalami kekhawatiran. Dan pedagang dunia mengganti nilai transaksinya menggunakan dolar Amerika Serikat. Sejak saat itu, nilai mata uang dolar Amerika Serikat menggantikan posisi nilai mata uang pound sterling sebagai cadangan mata uang internasional. Itu kenapa nggak? Pedagang dunia sampai mengganti mata uang transaksinya menggunakan dolar. Itu, Bon, karena mereka khawatir, Bon. Khawatir nih pound sterling bisa turun. Ya. Karena awalnya pedagang dunia itu menggunakan pound sterling, ya. Bon. Dan ketika mulai Inggris itu meminjam uang ke Amerika Serikat, mereka khawatir nih pound sterling turun. Makanya mereka berpindah ke dolar Amerika Serikat, Bon. Gitu. Ini pasca Perang Dunia Pertama kan? Pasca, Iya, setelah dunia perang pertama. Kenapa tuh nggak pedagang dunia sampai mengganti mata uang transaksinya menggunakan dolar? Karena mereka khawatir nih, Bon, pound sterling tuh menurun. Karena awalnya pedagang dunia itu kan memakai pound sterling Pound nih. sterling. Mereka khawatir Inggris meminjam uang ke Amerika Serikat, Bon. Dan mereka akhirnya berpindah dong. Iya. Mata uangnya dari pound sterling ke Amerika Serikat, ke dolar Amerika Serikat tuh. Ya karena pound sterling dia mulai kayak bingung gitu, wah ini ngeri pound sterling turun nih lama-lama, buat transaksi juga nggak bakal bagus kan? Iya, makanya mereka khawatir tuh, Bon. Udah nggak bagus juga kan, karena takut turun ya, pedagang dunia nih. Akhirnya mereka berganti menjadi ke dolar Amerika Serikat. Dilansir dari The Balance, yang menjadi awal mula dolar Amerika Serikat mendunia adalah perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Sebelumnya, banyak negara-negara menggunakan emas sebagai penyimpanan nilai mata uang negara. Tapi, setelah perjanjian Bretton Woods, banyak negara-negara di dunia yang menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai simpanan cadangan mata uang negara. Perjanjian Bretton Woods ini dihadiri negara-negara maju yang bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah mengganti sistem cadangan devisa dalam kekayaan negara yang semula dikumpulkan dalam bentuk emas dan aset berharga, lalu diubah dalam bentuk mata uang internasional, yaitu dolar Amerika Serikat. Ini bertujuan untuk memudahkan transaksi antar negara dan mengizinkan negara-negara lain menjadikan dolar sebagai standar nilai mata uang mereka dibandingkan emas, atau menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai patokan nilai mata uang negara mereka. Karena membutuhkan tempat untuk menyimpan dolar Amerika Serikat, banyak negara-negara yang mulai membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat karena dianggap aman untuk menyimpan cadangan uang mereka. Kenapa harus Amerika Serikat sih, Bon? Karena dia yang memenangkan Perang Dunia Pertama. Udah gitu, pada saat itu ya, Amerika Serikat memiliki emas yang sangat banyak pada saat itu. Karena dia menang Perang Dunia Pertama tuh, Bon ya. Ekonominya juga masih stabil kan. Iya. Negara-negara lain juga banyak yang meminjam uang ke Amerika Serikat, Gar.
karena mereka semua percaya kan itu, karena Amerika Serikat itu apa tadi nggak apa ekonominya maju lah Iya, gitu ya. ekonominya stabil. Ekonominya Kan pada zaman stabil. itu ekonomi dia terkuat, Gar. Setelah Perang Dunia Pertama nih, Bos. Iya, sebelumnya juga, tapi dia bersaingnya sama Inggris nih. Oke. Para pedagang belum mulai transaksi pakai dolar Amerika Serikat, tapi pakai pound sterling kan. Nah, setelah pasca Perang Dunia Pertama, baru dolar Amerika Serikat menjadi terkuat dan mendominasi di seluruh dunia. Dan tadi setelah Inggris meminjam uang ke Amerika Serikat tuh, Bon, ya. Dolar Amerika Serikat ini mulai mendominasi ya. Pedagang-pedagang juga mulai tuh tadi khawatir. mulai khawatir ke pound sterling, dan akhirnya mereka pindah ke dolar Amerika Serikat ya. Bener banget. Wah, Ger. gokil nih. Kalau menurut lu nih semua udah direncanakan atau enggak nih, Bon nih? Kalau menurut gue sih, Gar, ini semua kayak udah direncanain ya. Oke. Jadi kayak nggak secara kebetulan gitu kejadian kayak gitu, sampai semua negara-negara maju minjem duit ke Amerika Serikat ya. Iya. Ini kan? Itu kayaknya udah direncanain banget sih ya. matang Gue juga banget setuju sih sama pendapat lu ya. Kalau semua ini tuh udah direncanain. Gila lu, dari menang dunia pertama. Ini kenapa bisa terjadi perang dunia pertama itu kenapa? Kalau teman-teman mau tahu, request ya teman-teman tulis ya, biar kita bahas teman-teman bisa dulu. kita bahas tuh kenapa bisa terjadi Perang dunia pertama. Tapi teman-teman harus request ya di kolom komentar nih. Udah gitu, Gar, perjanjian Bretton Woods itu tadi dia nggak bertahan lama, Gar, 13 tahun atau berapa tahun gitu, gue lupa. Jadi negara-negara lain kan tadi menyimpan cadangan uang mereka menggunakan dolar. Iya. Nah, dolar diproduksi terus tuh. Negara-negara lain kayak curiga gitu sama Amerika Serikat. Kenapa curiganya nih? Karena mereka terus printing money. Iya, emasnya mau habis ternyata, Gar. Makanya mereka mencetak uang terus tuh, Bon, yang banyak. Iya, makanya kan dolar udah disebar seluruh dunia malah kan. Dan itu kan harus menggunakan standar emas. Amerika Serikat Amerika Serikat masih menggunakan standar emas. Oke, itu awalnya. Di printing, nah dolarnya udah emasnya udah mulai habis nih. Negara-negara lain mulai curiga, dan perjanjian Bretton Woods itu kemudian diinin, Gar, dibatalkan. Bukan dibatalkan sih, kayak udah ditinggalin gitu. Pokoknya kan sekarang kalau ekspor impor pakai pakai mata uang masing-masing kan. Bener, Bon. Ya kan? Pas ekspor impor itu kan kita harus kayak ada devisanya masing-masing kan ya. Iya. Jadi udah nggak kayak harus pakai dolar Amerika Serikat, nggak gitu. Sekarang kalau misalkan kita impor pakai Cina, ya bayar pakai uang Cina gitu kan. Itu kalau impor ya. Kalau kita ekspor baru kita dapat pakai rupiah kan. Rupiah pembayarannya kan. Bener. Oh, jadi karena emasnya habis, jadi perjanjian Bretton Woods ini ditinggalin nih, Bon. Ditinggalin, Gar. Wah. Karena kan stok ngecetak uang dolar itu harus menggunakan standar emas kan. Oke. Negara-negara lain mulai curiga tuh kan. Terus akhirnya bukan dibatalin ya, ditinggalin akhirnya. Mereka udah mulai curiga kan. Iya. Emasnya Amerika Serikat ini sudah mulai habis ya. Perjanjian di Bretton Woods ini nih. Gokil loh. Kenapa ya Amerika Serikat pas waktu itu menyerang Iran? Lah, kan sumber daya emas di situ banyak, Bon. Apa yang mereka cari di situ? Maksudnya, dan dia membuat isu kayak terorisme, sarang terorisme gitu kan. Membuat isu itu kan dia. Padahal tujuannya menurut gue sih ya ke situ. Iya, ke situ ya, emas ya. Cari emas buat Bretton Woods ini hidup lagi kayak nih, biar dolar Amerika Serikat ini mendominasi lagi kali ya. Menurut temen-temen kayak gimana? Iya, menurut temen-temen kayak gimana? Tulis di kolom komentar ya. Mantap. Gokil loh, Irak sampai digempur, sampai dimasukin teroris, ISIS lah apa, dan Amerika Serikat itu kesannya ngebantu banget buat ngeberantas teroris. Udah gitu katanya ada nuklir kan? Ada nuklir di Irak, Bon. Katanya kan? Oh gitu. Di mana lupa gua, bukan negara timur dah. Makanya dia kayak diserang terus-terusan gitu, Gar. Kenapa bisa ada nuklir di situ? Nggak tahu, dia cuman statement Amerika Serikat doang, apa terbukti nyata nggak tahu juga, Gar. Kayak sarang terorisme juga kan? Lagi masuk logika nggak sih, Bon, di sana itu ngebuat nuklir? Kayaknya nggak masuk logika sih, Gar. Nuklir dari mana sih? Dari Eropa kan? Iya, Eropa. Kenapa bisa masuk ke Timur Tengah, ke sini, ke Asia gitu kan? Kenapa itu ya? Disusupin pasti tuh. Pasti. Kalian berdosa banget loh kalau sampai hanya gara-gara pengen mendominasi
sesuatu. mata uang Iya. mereka lau nih kan. Gila, Berdosa berdosa banget lo sampai ngeruntuhin negara kan, Ngancurin negara. hancurin loh. Sebelumnya juga kan, maksudnya dia udah ngancurin negara-negara lain kan, Bener. sampai minjem uang ke mereka. Mereka dalam kurung Amerika Serikat kan. Iya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah Amerika Serikat menyerang kayak negara di Timur Tengah nggak? Secara emang bener adanya teroris atau cuman ingin mengambil sumber dayanya doang? Menurut teman-teman gimana nih? Kalau Tulis. menurut kita berdua sih yang tadi kita jelasin menurut sih kita ya. Itu cuma menurut kita doang. Teman-teman Kalau bisa teman-teman tuh bisa nulis opininya di dalam komentar di bawah ya. bener. Bebas kok, bebas opini apapun, Sama yang tadi teori juga tuh, apapun. yang tentang dolar bisa mendominasi ya, yang tadi kita jelasin. Iya. Menurut Dan- teman-teman kayak gimana juga tuh, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Di bawah nih kolom komentarnya, teman-teman komen ya. Oh jadi gitu Bun ya, kenapa mata uang dolar Amerika Serikat itu bisa mendominasi ya? Iya nggak, gara-gara puncaknya Perang Dunia Pertama, negara-negara lain hancur, terus negara-negara lain meminjem uang ke Amerika Serikat. Iya. Waktu itu saingannya dolar Amerika Serikat kan cuma pound Pound sterling. sterling, bener. Inggris udah mulai nggak bisa berdiri sendiri, dia minjem juga ke Amerika Serikat. Akhirnya minjem juga Akhirnya dari minjem Inggris juga. ya ke Amerika Serikat. Akhirnya pedagang-pedagang internasional pindah haluan ke dolar Amerika Serikat. Itu adalah kenapa jadinya dolar Amerika Serikat itu bisa mendominasi ya sampai sekarang nih. Sekarang. Ya walaupun sekarang tuh nggak kuat-kuat banget ya. Nggak kuat-kuat banget nggak? Yang kuat itu apa? Mata uangnya Kuwait, bukan bener nggak sih Bang? Bener gak? Dinar Kuwait kan? Dinar Kuwait Dinar ya. Kuwait. Sekarang ini yang terkuat. Yang nih ya. terkuat, mata uang yang terkuat. Kenapa sih Bun? Karena dia menggunakan emas kan. Begitu. Uangnya ini benar-benar Uangnya. menggunakan emas. Kayak zaman-zaman dulu kan. Kayak siapa tuh? Elektrum. Kayak zamannya Croesus. Bangsa Lydia, iya. Bangsa Lydia dan Raja Croesus tuh dia menggunakan emas Sebagai mata uangnya mata mereka. uangnya, dan dipakai dengan sama Kuwait nih sekarang nih Bun. Sekarang pakai emas Kuwait. Namanya dinar Kuwait biar. Wah, akhirnya dia mendominasi sekarang loh. Di bawahnya dolar atau di atasnya dolar? Bun? Dia pertama nggak? Pertama, Pertama. nih. Di puncaknya Di dia. puncaknya Wah, dia, dinar gokil. Kuwait. Keren. Satu dinar Kuwait berapa dolar gitu, lupa gue nggak. Oh, ada Berapa? perbandingan juga Iya, ya? ada perbandingannya. Kursnya. Nilai kursnya ya. Oke, teman-teman semuanya, sekian nih pembahasan kita tentang gimana uang dolar bisa mendominasi dunia, teman-teman. Kalau ada yang salah atau kurang dari materi kami, teman-teman bisa kritik kami di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nih dukung terus channel kita berdua, channel Rakyat Biasa, Biasa. teman-teman. Dadah, Dadah. teman-teman semuanya. Wah. Uang dolar Amerika adalah tak. Uang dolar Amerika adalah tak. Uang dolar Amerika adalah tang. Anjing, lucu banget lah. Percetakan uang dolar Amerika Serikat dilakukan setahun setelah pembentukan Dan bukan hanya itu saja, banyak negara-negara Banyak negara-negara. Deng. Banyak negara-negara. Banyak negara-negara. Negara-negara banyak deng. Bocor teman-teman suaranya. Pasti bocor kayaknya. Tok-tok nih di sini. Tak. Sambil banget ya. Dan ya baru tuh mulai itu percetakan uang dolar. Oke teman-teman semuanya, sekian nih pembahasan kita tentang uang dolar itu gimana sih? Gimana uang dolar? 1, 2, 3. Oh jadi gitu ya Bon ya? Dia Karena mau ganti. Bretton Woods ini nih Bon nih, perjanjian Perjanjian ini. Bretton Woods pada tahun 1941. 44. Ada bener lu bilang 4. Kan rupiah pembayarannya. Pembayarannya, kan. bener. Wah, gokil nih. Kenapa harus ada gokil nih lagi?